Pemirsa, seorang preman yang memalak sopir truk di Bangkalan, Jawa Timur dibekuk polisi usai video aksinya viral di media sosial. Pelaku kerap mengancam korban dengan pisau lipat dan bahkan juga tak segan merampas ponsel jika permintaannya tidak dituruti. 80 biro. 80 biro, Mas. Plat nomor 97. Hah? 97. Kamera kok, awas kok. Kabur ini. Inilah video viral saat seorang preman memalak sopir truk di Jalan Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, Jawa Timur. Sopir dan kernet truk yang merekam aksi ini sempat diancam dengan pisau lipat oleh pelaku dan dirampas ponselnya karena menolak memberikan uang Rp500.000. Polisi yang mendapat laporan kemudian menangkap pelaku di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan diketahui, aksi pelaku sudah berlangsung sejak lama. Namun baru kali ini ada supir truk yang berani melaporkannya ke polisi. Pelaku selalu membawa pisau lipat yang digunakannya untuk mengancam para korbannya. Mirisnya, uang yang diminta pelaku jumlahnya hingga ratusan ribu rupiah sebagai biaya pengawalan melewati jalur yang dijaganya. Dia jasa pengawalan, pengawalan, dan ketika tidak dikasih ya itu udah 50. Dikasih sedikit keberatan langsung dirampas handphone. Dua kali yang ketahuan. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bangkalan. Ia dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu meminta kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang sebagai pembunuhan berencana. Keluarga korban juga melaporkan dugaan keterlibatan oknum aparat yang disebut sempat mengancam korban. Keluarga wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu terus mencari keadilan. Jumat lalu, putra sulung Sempurna Pasaribu ditemani kuasa hukumnya mendatangi markas Pusat Pos Militer Angkatan Darat atau Puspom AD di Jakarta. Mereka melaporkan dugaan keterlibatan oknum TNI AD berpangkat Koptu berinisial HB dalam kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang. Kalau almarhum Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak polisian, yaitu Kasat-Reskrim Polres Tanah begitu. Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita laporkan ini, terduganya itu yang keterlibatan anggota TNI itu kepada Pimretnya untuk melakukan take down pemerintahan yang sebelumnya dilakukan. Ada 3 kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan, kira-kira begitu di percakapan itu dari Pimret. Menurut kita tim KKJ, sikap Panglima mungkin itu terlalu dini ya, dan itu memang harus kita klarifikasi kan begitu, bahwasanya kita menduga dari KKJ dan LBH menduga adanya keterlibatan TNI. Jadi dengan bukti-bukti yang kita bawa tadi, dengan adanya data dari saksi-saksi yang kita dapat, kan begitu, ini yang meyakinkan korban untuk melapor ke Puspamat Angkatan Darat untuk mencari keadilan. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah keterlibatan anak buahnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi ya, yang rumah wartawan dibakar sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau nggak ada. Sebelumnya, rumah dan warung milik wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara dibakar pada Kamis dini hari akhir Juni lalu. Sempurna Pasaribu beserta istri, anak, dan cucunya tewas dalam kebakaran ini. Peristiwa terjadi setelah Sempurna memberitakan praktik judi di daerahnya. Polisi kemudian menetapkan 3 tersangka, yaitu Yunus Saputra Tarigan, Rudi Apri Sembiring, dan Bebas Ginting. Namun polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi akan melaksanakan rekonstruksi kasus pembakaran rumah wartawan di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Jelang rekonstruksi terlihat ratusan warga telah memenuhi sekitaran TKP. Beginilah suasana jelang dilaksanakannya rekonstruksi pembakaran rumah wartawan yang mengakibatkan 4 orang meninggal hangus terbakar di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sejumlah polisi sedang melakukan persiapan dengan memasang spanduk bergambarkan rumah korban sebelum hangus terbakar. Mendengar adanya kegiatan rekonstruksi pembakaran rumah wartawan ini, ratusan warga pun berkerumun di seputaran TKP untuk melihat proses rekonstruksi tersebut. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini jelang rekonstruksi rumah wartawan yang dibakar di Karo, Sumatera Utara, sudah ada rekan kami Eka Hetriansyah. Ya, selamat siang Eka, apakah rekonstruksi sudah dimulai dan apakah ketiga tersangka menjalani rekonstruksi ini? Baik, saat ini saya sudah berada di lokasi rumah wartawan yang beberapa waktu lalu telah dibakar. Jadi rencananya polisi akan melaksanakan rekonstruksi yang akan dilaksanakan sekitar pukul 14 siang nanti. Jadi terlihat saat ini hampir ratusan warga sudah berkumpul di lokasi ini ingin menyaksikan langsung bagaimana rekonstruksi terkait kasus pembakaran rumah ini berlangsung. Baik, ini apakah Anda mendapatkan informasi terkait apakah ketiga tersangka ini akan hadir, Eka, di rekonstruksi kali ini? Informasinya ketiga tersangka memang nanti akan dihadirkan ke lokasi dan akan dilaksanakan sekitar ada 20 adegan yang akan diperagakan nanti. Oke, baik Eka. Lalu untuk keluarga korban sendiri, apakah akan hadir untuk menonton rekonstruksi? Nah, begitu juga dengan keluarga korban nanti rencananya akan hadir juga, namun sampai saat ini belum ada terlihat di lokasi. Rekonstruksi ini akan dilaksanakan di lokasi lain juga atau hanya di lokasi ini saja? Untuk sementara informasinya masih di sini saja. Eka, terima kasih atas informasinya. Pemirsa, kita akan tunggu bersama-sama nanti untuk rekonstruksi terkait pembakaran rumah wartawan ini. Tadi informasinya akan digelar atau dilaksanakan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih Eka, salam sehat selalu.